Ada karyawan yang melakukan fraud ya dan buktinya komplit plus ya, ada sanksi juga. Namun pimpinan kami, kalau direktur tidak setuju jika karyawan tersebut dikeluarkan ya atau diberikan sanksi. Direktur kami bukanlah owner, jadi hanya karyawan juga ya, statusnya karyawan bukan owner ya. Makanya tidak tegas ya. Pertanyaannya sebagai HR saya harus bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Menarik nih. Ini adalah semoga yang melakukan fraud bukan ordal ya gitu ya. Ordalnya direktur. Ya. Ini adalah yang suka disebut sebagai fenomena penderitaan Eja. Kayak burger ya, jepit atas jepit bawah. Penderitaan HR itu salah satunya ini. Dalam pertanyaan ini, saya berasumsi bahwa HRD-nya itu belum memiliki surat kuasa, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya, kemudian HRD-nya juga bukan bagian dari direksi. Ya, mungkin dia manajer atau GM dan sebagainya, ya. Sehingga dia tidak punya kekuasaan, kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, sehingga mengambil keputusan harus direktur. Kebetulan si direktur kan juga karyawan, bukan direksi yang namanya muncul dalam akta perusahaan. Ya, masalah si direktur ini dia karyawan atau bukan, tapi dia tidak tegas, nah itu adalah masalah yang perlu kita fokuskan. Maka peranan si HRD bagaimana nih dalam kondisi burger seperti ini? Ya, di satu sisi pelanggarannya sudah jelas terlihat, hukumnya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada, dan HRD sudah siap untuk menegakkan, kan begitu. Tetapi di sisi lain, karena ada kepentingan tertentu, pasti ada kepentingan tertentu dalam kondisi ini kan. Direkturnya menyatakan tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh di PHK, tidak boleh dikasih sanksi, biarkan aja. Diberitahukan atau tidak diberitahukan, pasti ada kepentingan tertentu. Apakah kepentingan bisnis perusahaan atau kepentingan ordal tadi Pak Abi bilang, atau rahasia pribadi tertentu. Nah, atau kepentingan mengamankan, misalkan ada pimpinan lain yang kartunya kepegang. Nah, kan begitu tuh. Habis politik ya. Habis politik. Jadi makanya udah biarkan saja, ya. Macam-macam itu. Tapi pasti ada kepentingannya. Maka dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh HRD? Maka saya biasanya menyarankan kita sebagai HRD kembalilah kepada istilahnya itu kalau dulu sudah disebut tupoksi. Ya. Kembalilah kepada kewenangan yang kita memang miliki. Dalam posisi seperti ini, dalam cerita ini, di mana si HRD tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka kewenangan yang kita punya berarti hanya mempengaruhi keputusan, Pak. Jadi kita mempresentasikan nih kasusnya bagaimana, buktinya ini, kemudian dasar hukumnya ini, rencana kita begini, resikonya kalau nggak dijalankan begini, kalau dijalankan begitu, itu semua disampaikan semua, detail, jelas, melalui perdebatan sengit misalkan, lakukan, hadapi. Seperti perdebatannya atau diskusinya seperti ujian skripsi, nggak apa-apa, hadapi. Ya. Hasilnya, ujungnya, keputusannya serahkan kepada yang berwenang. Yang berwenang siapa? Direktur tadi yang disebut sebagai tidak tegas tadi. Ya kan? Karena kita memang sebagai hadir dalam posisi ini tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ya. Apakah si direktur misalkan menyatakan tidak menyetujui dengan usulan kita untuk PHK atau memberi sanksi, maka yang pasti pada saat presentasi itu, pada saat kita mempengaruhi keputusan itu, kita sudah menyampaikan resikonya. Termasuklah resiko apabila kita tidak memberikan sanksi. Sampaikan kepada si direktur tadi. Sehingga pada saat direktur menyatakan nggak boleh diapa-apain, biarkan aja. Nah, mereka itu berarti sudah harus tahu resikonya apa. Sehingga pada saat di ujung hari nanti resiko itu terjadi, keresahan lah, ada segala macam permasalahan, ada banyak kasus yang serupa muncul karena mereka merasa si A itu dibiarkan saja, berarti boleh nih maling di perusahaan ini, kan begitu tuh. Boleh nih ngemplang duit di perusahaan ini, boleh nih pungli ke vendor nih, boleh nih, kan gitu kan. Jadi mereka lakukan itu semua. Maka
pada saat si direktur nanti atau mungkin pimpinan dan direktur ngomel-ngomel ke HRD, kita bisa bilang, saya sudah sampaikan Pak, resikonya seperti ini, dan ini memang sekarang terjadi. Sudah. Berarti HRD jadi kerbau dicocok hidung Pak? Belum tentu. Sebelum menjadi kerbau dicocok hidungnya, atau sebelum menjadi robot, maka si HRD harus sudah fight dulu. Berjuang dulu pada saat dia mempresentasikan tentang kasusnya dan rencananya. Ya, bahwa pada ujungnya nanti yang mengambil keputusan, yang punya kuasa mengambil keputusan menyatakan A, nggak mau B, ya sudah kita jalani. Karena pada saat itu berarti kita sudah jadi robot, ya sudah kita jalani. Tapi manajemen atau direktur atau perusahaan harus tahu resiko. Ya, itu dalam kondisi HRD yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ya. Tapi kalau kita sebagai HRD sudah punya kewenangan mengambil keputusan, maka ambillah keputusan dan bersiaplah dengan segala resikonya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Yang sedih adalah kalau HRD-nya sudah punya kewenangan mengambil keputusan, tapi karena lagi-lagi kepentingan tertentu, dia takut tidak disukai oleh pimpinan, atau dia takut ada aksi balas dendam, karena yang mau di PHK ini adalah ponakannya direktur misalkan, terus dia tidak lakukan itu, maka berarti si HRD seperti itu mereka sudah menjual value integritas dirinya sendiri, ya. Akhirnya dia sudah menjadi ikut bermain kotor, dan itu sesuatu yang sangat tidak direkomendasikan. Demikian Pak Amin.